Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Oke, kembali lagi bersama aku di sini ada Ciki Yopi si Hobi akan menemani kamu dengan pastinya di siaran yang tidak lain dan tidak bukan ada Pangeran Antasari, suara kreatif yang kreatif pastinya di Pangeran Antasari. Oke, kali ini kita akan kembali hadir dengan tema yang pastinya semakin hari semakin asik dan menarik. Nah, untuk kali ini kita membahas tentang decandu media sosial. Nah, kali ini kita datangkan narasumber yang berkecimpung langsung di dunianya. Siapakah dia? Ini dia, ada Bapak John MSN. Benar ya Bapak ya? Iya. Gimana kabarnya Bapak, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat sekali. Nampak ya Pak ya, semakin sehat. Gimana kerjaannya Pak? Shoot-shootnya banyak? Lumayan lah. Lumayan ya. Editnya? Editnya masih menumpuk kan. Masih menumpuk, ditunggu edit berikutnya Bapaknya. Oke, hari ini Bapak terima kasih banyak sudah meringankan langkah untuk datang ke tempat kita ya. Untuk kali ini kita mau berbicara tentang media sosial, yang dimana media sosial ini berdampingan langsung dengan kehidupan kita sehari-hari. Ada beberapa pertanyaan yang bakalan Ciki tanyakan sama Bapak, mungkin langsung saja. Yang pertama, menurut Bapak itu gimana sih pandangan Bapak tentang media sosial saat ini? Wah, kalau media sosial ini bicara pasti nggak ada habis-habisnya. Iya benar. Kenapa? Karena semua dari segala aspek, dari segala lini semuanya sekarang muncul. Mau kecelakaan, Benar. mau kejahatan, Ya. mau jualan juga, Ya, benar. mau pendidikan, bahkan sampai urusan negara juga udah muncul di media sosial. Jadi itu nggak bakal ada habis-habisnya. Nah, media sosial ini juga salah satu aset yang berharga juga sih, tetapi bisa jadi momok juga bagi kita. Jadi wajib hati-hati nih kalau media sosial ini harus kita boleh kasih kebebasan, tapi juga harus ada batasan-batasannya. Ada beberapa batasannya. Jadi menurut Bapak, pandangan Bapak terhadap media sosial ini yang saat ini yang kita jalani ini sudah berkembang dengan pesat atau masih dalam proses perkembangan Pak? Kalau dibilang berkembang sudah tidak, bahkan malah sudah kebablasan. Makanya di Indonesia sendiri itu harus ada yang mengatur itu UU ITE. Apa tuh? Undang-undang untuk information dan teknologinya. Oh, seperti Jadi biar tidak ada yang dilanggar dan tidak terlalu kebablasan. Mungkin di luar negeri masih terlalu bebas gitu, menghina, mencaci itu masih ya udah biasa sama mereka. Tapi kita di Indonesia karena budaya timur itu masih dengan budaya etika dan sopan santun yang tinggi, dengan kebudayaan yang iya benar, makanya harus dijaga itu gitu ya, biar nggak luntur lah budaya yang bagus-bagusnya dari budaya timur kita itu. Benar sekali ya. Berarti kita di sosial media harus tetap menjaga nih ya, biar nggak sampai kebablasan nantinya. Oke. Berikutnya Bapak, gimana manfaat perkembangan platform media sosial? Ini platform media sosial ini banyak nih. sekali. Gimana nih menurut Bapak perkembangannya? Karena untuk platformnya sendiri bahkan ada yang sudah gratis, bahkan ada yang sudah berbayar dan menghasilkan malah. Iya benar. Kalau kita bilangnya yang pro itu atau premiumnya sudah menghasilkan feedback. Contohnya di Facebook sudah mulai itu Meta bisa memberikan feedback untuk kita dengan memberikan si user diajak untuk menjadi konten kreator dadakan tanpa ada set yang harus begitu seperti podcast begini. Jadi memasak aja sudah jadikan konten. Iya, Lalu si anak juga sudah jadikan konten. Kehidupan sehari-hari ya, Sir ya. Bahkan tetangga ribut jadikan konten gitu. Saking luasnya kan media sosial ini tadi ya, Sir. Jadi nggak perlu lagi kita mikiri hari ini konten apa ya, hari ini temanya apa ya. Pokoknya apa yang kepikiran dikontenin. Nah, platformnya juga ada feedbacknya. Seperti Meta itu jika kita rutin beberapa video upload dan dapat like atau share-nya banyak, bahkan itu kita dapat bayaran dari mereka. Gitu. Begitu juga, terutama sekarang orang pengangguran juga sudah bisa menghasilkan sendiri. Hanya butuh handphone saja, untuk merekam kejadian, peristiwa, bahkan sesuatu hal yang unik dari yang mulai di set sampai yang tidak di set, begitu. Biasanya Bapak ini kalau menggunakan platform media sosial yang mana? Kalau saya sih masih di Instagram sama di YouTube. Instagram dan YouTube, betul sekali. Oke, next. Menurut Bapak nih,
yang saat ini di kalangan kita, bahkan di kalangan anak-anak kita saat ini, platform yang paling dekat, yang paling melekat, bahkan alat yang paling dekat sama kita itu menurut Bapak apa sih? Kalau untuk alat mungkin smartphone ya. Kalau untuk platform tuh mereka pastinya lebih ke TikTok sekarang. TikTok ya. Kebenaran saya nggak punya akun TikTok pula sih gitu kan. Berarti pas yang tadi itu dibilangnya ke Instagram dan YouTube-nya ya. Iya, tapi anak-anak zaman sekarang memang khususnya Ciki juga senang di TikTok nih. Karena apa? Walaupun saya nggak punya akun Instagram, tapi saya tetap mendalami perkembangan media sosial. TikTok itu untuk rate share-nya itu lebih besar satu, lebih tinggi satu, gitu, dan lebih mudah, gitu. Karena semuanya situ jadi satu. Kita bisa jualan secara live langsung, bisa nge-share video kejadian, ataupun up to date-nya lebih cepat dibanding memang Instagram yang butuh waktu dan butuh verifikasi data. Sedangkan TikTok dia nggak perlu. Kita langsung live di tempat, sudah langsung di-approve sama admin TikToknya. Sedangkan di Instagram mereka perlu verifikasi apakah ini melanggar atau tidak. Begitu, makanya butuh waktu yang rentan waktunya tidak langsung real time. Jadi memang butuh waktu untuk uploadnya, apakah terbentuk dengan UITI tadi. Sedangkan TikTok itu tidak. Gue terlalu bebas di TikTok. Makanya saya nggak mau pakai TikTok, terlalu bebas, gitu. YouTube juga begitu. YouTube bahkan untuk back sound-nya saja sekarang sudah diperiksa lagi. Apakah di sana itu ada nggak plagiarismenya? Apakah ada unsur-unsur plagiat tanpa mencantumkan sumber informasinya seperti itu? Jadi lebih ke hati-hatiannya itu lebih tinggi untuk Instagram, untuk YouTube. Tapi saya TikTok itu lebih bebas. Makanya kenapa anaknya muda lebih senang ke TikTok, lebih bebas mengekspresikan dan lebih cepat sampainya begitu. Tapi karena gampang juga ya dengan smartphone tadi ya. Nah, berbicara tentang smartphone atau gadget ya, gadget ini salah satu kegemaran bagi anak, baik remaja, dewasa, bahkan orang tua nih. Nah, itu merupakan salah satu kecanduan nih Pak. Nah, menurut Bapak, kenapa sih harus gadget Pak? Kenapa nggak alat-alat yang lain seperti laptop misalnya atau televisi? Itu kan salah satu alat media sosial yang bisa digunakan juga. Kenapa harus smartphone atau gadget? Gimana ya, smartphone dan gadget itu kan lebih ringkas kalau kita secara simpelnya bilangnya lebih ringkas. Satu juga lebih mudah dibawa kemana-mana. Tuh. Dan gadget juga sudah menampilkan apapun yang ada di seluruh dunia, gitu. Sedangkan kalau kita mau pakai PC atau TV ataupun hal-hal peralatan yang lain mungkin lebih ribet. Apakah colokannya untuk cari internetnya? Sekarang kita cukup beli paket data di smartphone sudah jalan, begitu. Nah, memang dari gadget itu ya pasti ada dampak positif dan negatifnya nantinya kan. Nah, dari gadget yang dipakai juga, bahkan anak kecil saya juga sudah bisa menggunakan. Nah, itu dia makanya kenapa orang lebih milih gadget, menyampaikan informasi lebih ringkas, lebih cepat. Bahkan wartawan aja sekarang itu lebih milih pakai iPhone. Lebih jernih ya. Iya, gitu. Jadi smartphone yang memang bisa lebih ringkas dibanding dengan cam-cam yang lebih berat ataupun Besar lagi. besar. Penyimpanan lagi ya, ada pembawanya lagi. Iya. Iya sih, benar sekali ya. Nah, setelah kita mengetahui nih Sar, bagaimana media sosial itu platformnya juga yang membuat kita candu juga. Ciki mau tanya, menurut Sar nih, dampak negatif dan positifnya dari perkembangan media sosial saat ini itu bagaimana? Ini menarik sih ya. Kenapa? Karena dampak positifnya itu sangat luas, tapi dampak negatifnya juga nggak kita pungkiri lebih berbahaya. Lebih berbahaya? Iya. Gimana tuh? Jadi kalau kita ambil ya dampak positifnya dulu. Ya, Dari hal-hal yang kecil saja, contoh seorang pengangguran dengan memiliki ide kreatif, dia hanya memiliki smartphone tadi, dia sudah bisa membuat konten-konten yang bisa meningkatkan pendapatannya sendiri. Ataupun yang awalnya dia memiliki dagangan yang sepi, tetapi dengan kreativitas dia melakukan live dan berdagang, itu sudah bisa meningkatkan penjualannya. Begitu juga. Atau di dunia jurnalis lah, dengan cepat melakukan liputan tanpa harus menunggu menggunakan cam yang besar ataupun di tempat-tempat yang
dianggap rawan begitu. Cukup dengan kamera ataupun smartphone yang memadai sudah bisa. Itu dampak positifnya. Tapi kalau dampak negatifnya tadi saya bilang lebih berbahaya. Kenapa? Karena satu sisi seperti pisau bermata dua. Ada positif, negatif. Bahkan bisa melukai diri sendiri. Kenapa? Karena dampak negatifnya satu. Contoh dari penyakit. Itu banyak sudah kita lihat anak-anak yang menderita penyakit saraf. Karena kecanduan gadget tadi. Gitu. Sudah banyak yang direhab di rumah-rumah sakit, rehabilitasi. Karena orang tuanya udah gak sanggup untuk menghalangi kecanduan gadget dari si anak. Kemudian ada juga dengan adanya kemajuan teknologi gadget ini, smartphone, media sosial, si anak itu bergaulnya sudah kebablasan. Bahkan jumpa dengan orang yang tidak dikenal tadi. Bahkan ini yang berita yang terbaru ini ada pelajar yang dibawa lari sama pacarnya, bahkan karena ketemuan di luar tanpa sepengetahuan orang tua. Ini memang agak-agak riskan. Makanya saya bilang dampak positif besar, dampak negatifnya bisa lebih besar. Begitu. Membahayakan diri sendiri lebih tepatnya ya Sar, ya itu dia. Baik, mungkin untuk kita semuanya lebih hati-hati menggunakan media sosial nih ya Sar ya. Karena Ciki juga sebagai salah satu pengguna media sosial yang cukup tercandu ya. Iya, dengan kayaknya Ciki sudah punya semua akunnya, mulai dari TikTok, Instagram, Facebook, apalagi Telegram lagi ya. CapCut sekarang yang baru juga, CapCut sekarang sudah menghasilkan juga nih Sar. Karena kita bisa ngedit ya kan. Nah itu dia. Tapi sedikit sih, untuk yang paling berbahaya nih sekarang kita mengupload sesuatu ya dijaga lah. Kenapa? Karena ini yang terbaru ini teknologi AI, Artificial Intelligence ini bukan kita yang berbicara, tapi hanya menggunakan wajah kita, tapi seolah-olah kita yang berbicara dengan suara dan cara berbicara kita. Ini yang sangat berbahaya. Iya benar. Jadi kita harus lebih hati-hati nih ngupload apa-apa ya. Iya. Jadi orang lain bisa ngambil video atau foto. Bisa, yang penting foto kita sudah terpampang di media sosial, mereka tinggal simpan gambar, nanti wajah kita ini pakai. Bahkan yang terbaru ini ada seorang pelaku itu melakukan editing foto terhadap beberapa siswa dan memaksa untuk melakukan hal-hal asusila. Sekitar 7 siswa yang sudah dapat, tapi pelakunya sudah diamankan. Berita terbarunya. Serem, makanya saya bilang media sosial itu dampak positifnya besar, tapi dampak negatifnya lebih besar. Lebih hati-hati ya. Ya apalagi dengan gampangnya kita sekarang ya up semua. Oke, mungkin pertanyaan yang terakhir nih Sar. Nah, kalau tadi kita sudah tahu dampak positif dan negatifnya nih. Nah, Ciki mau tanya nih, yang terakhir menurut Sar, dengan perkembangan media sosial saat ini, karya apa saja sih yang bisa dihasilkan oleh anak-anak bangsa selanjutnya? Oke, ini pertanyaan yang keren nih, dan ini yang paling positif sebenarnya. Ya, benar. Jadi untuk kaum muda, pelajar ataupun anak muda, ini sekarang kita bisa menghasilkan uang hanya dengan membuat sebuah konten. Ada seorang pelajar itu sekitaran kelas 2 atau kelas 3 SMP, itu sudah bisa menghasilkan uang sebulan sekitar 20-25 juta dari YouTube. Hanya men-sharing tutorial cara penggunaan editing video, fotografi, bahkan sampai cara menguploadnya, begitu. Ada juga yang lebih ke karya seni. Contohnya karya-karya seni yang dia kerjakan, dari desainnya, dari hasil kreativitasnya, begitu. Dan ada juga karya seni yang langsung berhubungan dengan dagang tadi. Itu juga termasuk karya seni. Bagaimana dia seni berbicaranya, itu juga dimaksud karya seni, gitu. Bagaimana dia public speakingnya yang bagus, menarik minat orang sampai tergiur untuk membeli dagangannya, itu juga karya seni sebenarnya. Berarti ini banyak ya yang bakalan bisa kita dapat kalau kita bisa mengelola media sosial ini dengan baik, gitu ya Sar ya. Gimana Sar, masih mau berkecimpung kembali di dunia media sosial ini? Ya tetap, karena kenapa? Memang bidangnya saya di sini, tetapi dengan selalu saya tawarkan ke siswa, mahasiswa saya, itu tetap harus hati-hati menjaga tadi etika di dalam menggunakan media sosial, dalam men-share sesuatu, kita jaga diri kita dan juga perasaan orang lain. Itu dia.
Oke, terima kasih banyak Sir, luar biasa ya kalau kita bener tadi yang bilang di awal tadi kita bilang kalau berbicara media sosial ini nggak ada habisnya, benar sekali. Terima kasih Sir sudah meringankan langkah, semoga dengan perbincangan yang sangat panjang ini ya mengenai media sosial untuk penonton-penonton kita mengetahui dampak positif dan negatifnya. Hati-hati dalam penggunaan media sosial, jangan sampai kamu nanti merugikan dirimu sendiri. Oke, di akhir kata kita berdua izin pamit undur diri. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua.